Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, berhubung hujan dan banyak di antara saudara kita belum hadir, maka pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan perihal yang lain. Inilah kitab hadis kecil tentang fikih yang terkenal di kalangan para ulama maupun santri-santri di pondok-pondok pesantren, baik pesantren-pesantren NU maupun Muhammadiyah yang saya tahu. Bahkan dari kalangan saudara kita dari Salafi juga mempelajari ini, walaupun bukan yang pokok bagi mereka. Yang pokok itu mereka pegangannya Umdatul Ahkam. Kalau di yang lainnya sukanya ini lebih, penulisnya itu lebih hebat daripada yang lainnya. Penulisnya adalah Imam Ibnu Hajar. Nama lengkapnya ini Abul Fadl. Bapaknya Fadl, namanya Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-Asqalani yang wafat tahun 852. Ini sezaman dengan Ibnu Katsir kurang lebih. Beliau menulis kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Tali yang kokoh dari dalil-dalil hukum-hukum Islam. Kita akan buka kitab tentang siam, kitabus siam, kitab tentang puasa. Sebentar lagi kita puasa insyaallah. Sekarang hari Selasa, besok hari Rabu, ngaji sorenya libur. Sekarang saya umumkan, nanti diumumkan di grup. Besok Rabu ngaji sorenya libur. Kamis saya kontrol, Jumat kita ngaji, hari Sabtu saya terbang, insyaallah. Padahal hari Ahad libur, hari Senin itu hari libur juga, hari Selasa hari libur juga, ya kan? Hari Selasa itu Imlek ya, hari Senin cuti bersama Imlek. Jadi 2 hari libur itu saya tidak berada di sini. Nah, nanti hari Rabunya baru balik sini, insyaallah. Saya belum pegang tiketnya, cuma rencana saja. Jadi karena sudah mendekati Ramadan, padahal saya berbicara di sini kesempatannya cuma tinggal hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan mungkin Sabtu masih bisa 5 hari. Maka saya akan bacakan hadis-hadis tentang puasa lebih dulu. Kitabus Syam, kitab tentang puasa. Nah, ini sebuah kitab dalam ilmu hadis maupun ilmu fikih. Itu para ulama ahli-ahli hadis maupun ahli-ahli fikih pasti membahas tentang puasa dalam kitab mereka, baik kitab hadis maupun kitab fikih. Ya, itu sebuah tulisan, ya kitab artinya tulisan atau buku. Kitab atau tulisan yang membicarakan tentang masalah asyam atau puasa. Sebentar lagi kita akan menjalankan puasa, karena puasa adalah salah satu rukun Islam yang di dalam Al-Quran ada di surat Al-Baqarah ayat 183 perintahnya itu.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat 183 dari surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 183 yang berisi perintah Allah kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, telah diwajibkan kepada kalian, asyamu, siam, puasa, kama, sebagaimana, seperti, kutiba, telah diwajibkan juga puasa itu, alal ladzina, kepada orang-orang yang min qablikum, ada sebelum kalian. Maksudnya puasa juga telah diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat sebelum kalian, umat para nabi sebelum kalian. Jadi ibadah puasa bukan hanya ada dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ada dalam syariat Nabi Musa, ada dalam syariat Nabi Dawud dan seterusnya. Ya, puasa diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana pernah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Untuk apa sih kita puasa? Allah bilang la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini tafsir Al-Baghawi, dia bilang apa dalam kitab tafsirnya ini? Nah, ini dia. Nih tafsirnya ini Pak, Bu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, wahai orang-orang yang telah beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kutiba ai maksudnya furido, difardukan. Wa, dan boleh juga diartikan ujiba, diwajibkan. Jadi kutiba, furido, ujiba. Furido itu difardukan, ujiba diwajibkan. Telah difardukan, telah diwajibkan berpuasa, ya. Wasaum, sedangkan yang namanya saum, wasiam, dan yang namanya siam, kata saum dan kata siam fil lughati, di dalam bahasa, menurut bahasa artinya adalah al-imsak, menahan. Puasa itu artinya menahan diri. Menahan diri dari hal-hal yang diperbolehkan, dihalalkan, tapi di saat puasa tidak boleh dikerjakan. Seperti apa yang menahan diri dari apa? Menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan antara suami istri. Ya, itu puasa artinya imsak, menahan diri. Nah, kita di sini di Indonesia ini kalau menjelang adzan subuh, 10 menit sebelum adzan subuh, masjid-masjid pada teriak-teriak itu imsak, gitu kan? Imsak. Itu artinya bukan di saat itu kita enggak boleh makan lagi, bukan. Masih boleh makan itu. Masih boleh makan, masih belum ini, masih boleh sahur. Itu peringatan aja, awas 10 menit lagi adzan subuh gitu. Jadi imsak itu
suruh menahan, awas tahan ya, makanan cepat-cepat selesaikan. Sebelum nanti sebentar lagi adzan subuh. Jadi di waktu imsak tuh masih boleh makan, masih belum minum. Nah, kalau sudah adzan subuh udah nggak boleh makan. Tapi para ahli fikih nanti masih membahas lagi. Misalnya ada orang nih sudah makan nih, mau tinggal minum selesai kan? Pas buka begini, Bismillahirrahmanirrahim. Mau minum ini, Allahu Akbar, minum aja nggak apa-apa itu. Keseretan kalau enggak itu. Udah makan suapan terakhir terus adzan, minum aja Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ada ahli fikih, ulama fikih yang menerangkan makan nasi, satu, dua suap, tiga suap, sampai suapan terakhir nih, tinggal suapan terakhir masuk adzan, teruskan aja kamu makan, terus minum, dah selesai, sampai begitu itu, boleh, menurut ulama ahli fikih itu boleh, dan menurut Rasulullah SAW juga nggak apa-apa. Nah, nanti ya kita mudah-mudahan ketemu hadisnya. Jadi puasa itu artinya menahan. Ya, yuqalu dikatakan di kalangan orang Arab, shaman nahar idza tadala wa qama qaimudz dzahirah. Ini masalah bahasa ya. Shaman nahar, menahan diri di waktu siang, idza tadala. Ya, ketika sudah i'tidal, sudah berdiri tegak. Wa qama qaimudz dzahirah. Dan bangunlah orang yang bangun di waktu siang. Li'anna syamsa karena matahari itu idza balagat. Nah, ini masalah bahasa aja ya, enggak usah diteruskan. Ini tafsir, ini bukan membahas masalah tafsir, ini membahas masalah bahasa. Kemudian tadi sudah tahu ya namanya puasa tadinya menahan. Kata-kata saum dan siam itu sama saja maknanya. Yang dimaksud puasa itu artinya menahan diri disebut dalam surat Maryam, surat yang ke-19 ayat 26 yang sering dibaca Pak Iris itu kalau ngimami. Faquli inni nadartu lirrahmani sauma. Faquli maka ucapkanlah wahai Maryam, kalau nanti kamu ditanya orang, kamu itu perawan, kenapa kamu datang pulang ke rumah bawa bayi? Itu bayinya siapa? Anak siapa? Ya. Terus kalau kamu ditanya orang, jawablah inni nadartu lirrahmani sauma. Sesungguhnya aku ini telah bernadar kepada Ar-Rahman, kepada Allah, bernadar sauman puasa. Yang dimaksud dalam ayat 26 surat Maryam, bahwa Maryam disuruh bilang kalau ditanya kenapa kamu bawa bayi, bilang aku sedang puasa. Itu. Aku bernadar kepada Allah bahwa aku puasa. Yang dimaksud ini adalah puasa ini adalah somtan, puasa untuk diam. Li'annahu karena imsakun anil kalam, yang namanya puasanya Maryam berpuasa di situ maksudnya berpuasa dari berbicara, menahan diri dari berbicara. Ini loh, imsakun anil kalam, menahan diri dari berbicara. Wa fi syariah, dan menurut syariat, menurut agama Islam, as-shaum yang namanya puasa, wa huwa dan puasa itu adalah al-imsaku, menahan diri, anil akli dari makan, wasyurbi dan dari minum, wal jima dan dari berhubungan suami istri. Ma'an niyati, ya, dengan niat, ya, fi waktin maksusin, di waktu yang khusus, di waktu yang telah ditentukan. Ya, puasa kan dimulai dari azan subuh dan diakhiri dengan azan maghrib. Itu. Kutiba alaikum
kutiba kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Diwajibkan, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Yang dimaksud dengan orang-orang sebelum kalian adalah al-anbiya'i wal umami. Orang-orang sebelum kalian itu adalah para nabi wal umami dan umatnya. Wakhtalafu fi hadza, dan sebagian ulama berselisih pendapat tentang masalah ini, yaitu berselisih pendapat tentang keterangan berpuasa umat Nabi Muhammad SAW dengan umat yang terdahulu itu caranya berbeda. Ya, ini telah berkata ahli tafsir Sa'id bin Jubair, karena saumu min qablina, dulu puasa sebelum kami itu minal atamah, mulainya dari sholat isya ilal lailatil qabilati, sampai malam yang akan datang itu. Kama kana fibtida'il Islam. Jadi puasa zaman umat-umat zaman dulu itu mulainya sesudah isya. Sebagaimana karena keadaan fibtida'il Islam, dalam permulaan Islam. Di permulaan Islam itu juga dulu mulai puasa itu mulai dari habis sholat isya. Habis sholat isya itu orang nggak boleh makan minum sampai sahur. Sahur, makan, minum, terus adzan subuh nggak boleh makan minum lagi sampai adzan maghrib. Dulu begitu. Tapi kemudian oleh Rasulullah SAW dirubah dengan turunnya ayat dari dalam surah Al-Baqarah, juga ada nanti ya di ayat belakangnya itu ayat 180 berapa di belakangnya, lembaran berikutnya paling atas itu. Wa qala jama'atun min ahli ilmi, dan berkatalah sekelompok ulama dari sekelompok jamaah dari kalangan ulama ahli ilmu, arada anna siyama Ramadan, yang Allah maksudkan bahwasanya puasa yang wajib adalah puasa Ramadan, karena wajiban, dia itu adalah wajib bagi umat sebelum kalian, yaitu wajib ala nasara, bagi orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani dalam kitab Injil juga ada ayatnya itu, suruh berpuasa, ada dalam kitab Injil. Bagi yang masih memegang kitab Injil, masih berpegang teguh pada kitab Injil. Kama furido alaina, sebagaimana telah diwajibkan kepada kita umat Islam. Ya, terus dan seterusnya ini ya. Dah, ini saya mau menyampaikan saja bahwa kita sebentar lagi akan puasa karena kita menjalankan perintah Allah yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajari kita tata cara berpuasa. Ya, ini hadis yang pertama yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram, yaitu nomor hadis 650. An Abi Hurairah, hadis dari Abu Hurairah sahabat Nabi radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepada beliau. Qala, telah berkata beliau Abu Hurairah, qala, telah bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW telah bersabda. Ini hadis yang pertama yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Riyadhus Shalihin mengenai tata cara berpuasa Ramadan. Apa tata cara yang pertama? Ini, la taqaddamu Ramadana, janganlah, kata Rasulullah, janganlah kalian mendahului Ramadan bisaumi yaumin, dengan berpuasa sehari, wala, dan jangan pula yauma ini dua hari. Janganlah seseorang di antara kalian berpuasa Ramadan, mendahului puasa Ramadan sehari atau 2 hari berpuasa. Jangan kalian berpuasa mendahului Ramadan 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Jadi hadis ini melarang orang berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, kata Rasulullah begitu. Illa, kecuali rojulun, seseorang yang kana dia adalah yasumu sauman, dia biasa berpuasa sesuatu puasa. Kecuali orang yang biasa puasa.
Kalau dia biasa puasa Senin Kemis gitu misalnya ya sudah dia puasa Senin Kemis. Walaupun hari Seninnya atau hari Kemisnya itu jatuh pada sehari sebelum Ramadan atau 2 hari sebelum Ramadan, enggak apa-apa, boleh. Maka Nabi mengatakan illa rajulun kana yasumu sauman, kecuali seseorang yang dia adalah biasa berpuasa sesuatu puasa, fal yasumhu, maka silahkan dia berpuasa pada hari itu. Pada hari 1 hari sebelum Ramadan atau 2 hari sebelum Ramadan. Hadis ini sahih muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua ini tentang apa ini? Masih tentang masalah berpuasa mendahului Ramadan ya. Hadis nomor 651. Wa an Ammar bin Yasir, dari sahabat Nabi yang bernama Ammar bin Yasir radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepada beliau. Qala, berkatalah Ammar bin Yasir, sahabat Nabi, man shaumal yaumal ladzi yashukku fihi, man barang siapa, ini omongannya sahabat Nabi ya, yang bernama Ammar bin Yasir. Man shaumal yauma, barang siapa berpuasa pada suatu hari, alladzi yang yashukku, orang ragu-ragu, fihi pada hari itu. Ini sudah masuk Ramadan apa belum ya ini? Tanggal ini sudah tanggal 1 apa belum ya ini? Nah, orang yang berpuasa di hari seperti itu, faqad asa, maka sungguh dia telah mendurhakai, telah bermaksiat, mendurhakai Abul Qasim, kepada Abul Qasim, bapaknya Qasim. Yang dimaksud dengan Abul Qasim atau Abul Qasim ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu panggilannya Pak, bapaknya Qasim, karena nama anak Nabi yang sulung, nama anak laki-lakinya Nabi Muhammad SAW yang sulung itu namanya Qasim, tapi meninggal dunia waktu masih kecil ya. Makanya Nabi dipanggil bapaknya Qasim, Abul Qasim. Siapa yang berpuasa di hari yang meragukan apakah itu sudah masuk bulan Ramadan atau belum, maka dia telah mendurhakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakarahul Bukhari, dan hadis ini telah disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya ta'liqan, secara muallak tanpa sanad yang lengkap. Wa wasalahul khamsah, sedangkan Imam 5, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Imam 5 itu Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Imam 5 mewasalkan hadis itu. Dalam kitab Sahih Bukhari hadisnya itu tanpa sanad yang lengkap, tapi dilengkapi dalam kitab Imam 5. Wa sahahahu Ibnu Khuzaimah, dan Imam Ibnu Khuzaimah menyatakan hadis ini sahih. Wa Ibnu Hibban, dan Imam Ibnu Hibban juga begitu ya. Ibnu Khuzaimah ini juga ahli hadis, punya kitab hadisnya juga ini. Ibnu Hibban ini juga ahli hadis. Kitabnya Ibnu Khuzaimah, kitabnya namanya Sahih Ibnu Khuzaimah. Ya, kalau Ibnu Hibban Sahih Ibnu Hibban. Jadi selain Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada Sahih Ibnu Hibban, ada Sahih Ibnu Khuzaimah juga. Ya, terus apalagi nih berikutnya hadis yang ketiga nomor 652. Wa an Ibnu Umar, dan dari sahabat Nabi yang bernama Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridha kepada keduanya, qala, telah berkata sahabat Nabi Ibnu Umar, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, Rasulullah bersabda begini, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in humma 'alaikum faqdurulah. Ini Nabi mengatakan idza, apabila ra'aitumuhu, kalian telah melihatnya, kalian telah melihat hilal maksudnya. Kalau kalian sudah melihat hilal 1 Ramadan, fasumu, maka berpuasalah kalian. Wa idza, dan apabila ra'aitumuhu, kalian telah melihatnya, telah melihat hilal 1 Syawal, fa'aftiru, maka berbuka puasalah kalian. Jadi ini patokan orang memulai puasa Ramadan itu bukan berdasarkan kalender, tapi berdasarkan ru'yatul hilal. Ini hadisnya. Ya. Ini perintah Nabi ini kepada kita.
Jadi orang boleh saja mengira-ngira puasa Ramadan berdasarkan kalender. Boleh saja. Ada ayatnya juga dalam Al-Quran. Ya, ada ayat tentang hisab, ilmu hisab, dan ayat tentang bahwa orang menentukan bulan tanggal 1, tanggal 2 itu berdasarkan hisab, itu boleh. Dan itu yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Ya. Sedangkan ru'yatul hilal itu yang dilakukan oleh orang-orang NU. NU dan Muhammadiyah itu hanya nama organisasi, Pak, bukan nama agama. Hei orang-orang Sampit, ya. Saudaraku, orang-orang muslim di Sampit, ketahuilah nama NU dan nama Muhammadiyah itu bukan nama agama. Ya, itu nama organisasi. NU maupun Muhammadiyah itu sama-sama muslim. Mereka orang-orang muslim. Jangan dianggap kalau orang NU, orang Muhammadiyah itu bukan orang muslim. Ini Pak Yon nggak datang ini orangnya nih. Pas dibutuhkan orangnya nggak ada. Biasanya gitu. Aku seringnya begitu. Mencari seseorang itu pas dicari orangnya nggak ada. Nah, hari ini yang nggak ada Pak Yon. Dia cerita kemarin. Waktu ngantar saya habis kontrol mata, mengantar saya ke apotek untuk praktek. Jadi saya habis operasi 1 hari setelah operasi langsung praktek, Pak. Karena yang dilarang kan nggak boleh mandi, guyur kepala, nggak boleh menunduk, nggak boleh. Rukuk, sujud tuh nggak boleh. Makanya sholatnya ruku seperti orang naik pesawat itu. Seperti orang pergi naik pesawat waktu ibadah jamaah haji pergi naik pesawat kan sholatnya di pesawat sholatnya sambil duduk itu, iya toh? Yang umrah juga begitu biasanya. Tapi yang umrah biasanya enggak. Kalau yang ibadah haji kan semua penumpang tuh jamaah haji semua. Kalau umrah kan penumpangnya macam-macam. Ada yang bukan jamaah haji, ada yang jamaah haji. Ya itu. Jadi apa tadi? Dia ngantar saya kontrol, nunggu di luar ketemu sama orang. Oh, ini Pak Yonnya ini kok ya dadak dadak itu apa ya bahasa Indonesianya? Kok ya ngomongnya kok ya harus ngomong gitu loh. Sebetulnya diam aja kan nggak usah ngomong, itu lebih baik. Beliau tuh ngomong, itu Dr. Sugeng itu ustadz kami, guru kami itu. Oh, terus yang diajak ngomong itu siapa? Tukang parkir sama penunggu pasien. Oh, yang di jalan yang di Gang Kelapa itu ya? Iya, itu di sana masjidnya. Oh iya ya, tapi sayangnya Muhammadiyah ya gitu. Jadi sayangnya Pak Sugeng itu kok mau Muhammadiyah gitu loh. Padahal saya itu bukan Muhammadiyah. Orang-orang Sampit, ketahui ya, aku ini bukan orang Muhammadiyah. Aku bukan anggota Muhammadiyah, aku enggak punya KTP Muhammadiyah, enggak punya. Dan aku enggak diakui oleh orang-orang Muhammadiyah sebagai orang Muhammadiyah itu. Enggak, aku bukan orang Muhammadiyah. Aku orang muslim, ana muslim. Itu. Saya orang muslim, dah itu aja. Kau mau bilang aku Muhammadiyah atau orang NU terserah, tapi aku bukan. Aku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku menjalani Islam berdasarkan perintah dan aturan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak menjalani, aku enggak menjalani. Gitu aja sudah. Ya, tenang-tenang saja. Nanti kita di akhirat kan akan dihisap. Akan ada perhitungan nanti di akhirat. Akan ada perhitungan amalan manusia nanti dari kiamat. Jadi Nabi mengatakan kalau kamu sudah melihat hilal tanggal 1 Ramadan maka berpuasalah. Kalau kamu sudah melihat hilal tanggal 1 Syawal maka berbuka puasalah. Fa in humma alaikum, maka jika digelapkan, dimendungkan alaikum kepada kalian, pada waktu mau melihat hilal mendung sehingga hilal tidak terlihat. Lalu Nabi bilang apa? Kalau tidak bisa terlihat hilal, padahal itu diperkirakan sudah masuk Ramadan, karena sekarang sudah tanggal 29 Sya'ban, besok itu mestinya 1 Ramadan. Kalau sekarang sudah tanggal 29 Sya'ban, ya, besoknya sudah 1 Ramadan. Makanya sorenya mereka berusaha melihat hilal. Nah, kalau tidak terlihat, fakdurulah, maka perkira-kirakanlah. Dah. Perkirakan maksudnya mulai puasa.
Karena umur bulan dalam Islam itu bukan 30 hari, 29 hari kata Rasulullah. Umur setiap bulan itu 29 hari. Itu menurut catatan dari Rasulullah SAW, ya, menurut keterangan dari Rasulullah. Hadis ini masih banyak, kita lanjutkan lagi besok pagi insyaallah. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.